1,8 juta selama 3 hari. Kita cari dulu borongan selama seharinya itu 1,8 juta dibagi 3 sebesar 600.000. Lalu dalam pasal ada batas upah sehari yang tidak dikenakan PPh 21 sebesar 450.000. Lalu kita temukan penghasilan kena pajak seharinya yaitu 600.000 tadi dikurangi 450.000. Kita dapatkan penghasilan kena pajak seharinya 150.000. Lalu pajak penghasilan 21 seharinya itu 5% dari 150.000 ini. Kita dapatkan 500 rupiah, yaitu 7.500 dikali 2, yaitu kita temukan 500.000. Jika Dodi tidak memiliki NPWP, maka 120.000 dikali dengan 500, kita temukan 27.000. Maaf Bu, ini salah. Ini dibetulkan sekalian, enggak apa-apa. Enggak itu. Nah, itu yang nanti. Lalu yang Juju diketahui dari soal upah perharinya itu 500.000. Lalu kita kurangkan dengan batas upah sehari yang tidak dikenakan pajak penghasilan 21 yaitu sebesar 450.000. Lalu kita tekan penghasilan kena pajak seharinya itu 500.000 tadi dikurangi dengan 450.000. Penghasilan kena pajak seharinya itu 50.000. Lalu kita cari pajak penghasilan 21 seharinya itu 5% dari 50.000 ini. Kita dapatkan 2.500 rupiah. Lalu pajak penghasilan 21 atas upah 2.500 ini dikalikan dengan 2 hari, yaitu 5.000 rupiah. Jika Juju tidak memiliki NPWP, maka 100.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 6.000 rupiah. Yang ketiga, Joni itu terkait dengan PPh 21 atas penghasilan yang tidak berkesinambungan. Itu diketahui upah sebulannya 3 juta rupiah, maka PPh 21 terutangnya sebesar 5% dikali dengan 50% dikali 3 juta rupiah. Saya dapatkan 75.000 rupiah. Jika Joni tidak memiliki NPWP, maka 120% dikali 5% dikali 50% dikali 3 juta rupiah sama dengan 90.000 rupiah. Lalu Budi diketahui pekerjaannya itu diselesaikan dalam waktu 4 hari. Lalu dia melakukan instalasi titik di 100 titik dan upah per titiknya itu 50.000. Maka dalam 4 hari ini dia menyelesaikan 100 titik dikali 50.000. Lalu dapatkan 5 juta rupiah. Upah borongan seharinya itu maka 5 juta rupiah ini dibagi dengan 4 hari, yaitu 1.250.000 rupiah. Dikurangi dengan batas upah sehari tidak dikenakan PPh 21 itu sebesar 450.000 rupiah, maka penghasilan kena pajak seharinya itu 1.250.000 dikurangi 450.000 sama dengan 800.000 rupiah. PPh 21 seharinya itu berarti 5% dikali dengan 800.000 rupiah ini sama dengan 40.000 rupiah. PPh 21 atas serupa maka 40.000 rupiah ini dikali dengan 4 bukan 160.000 rupiah. Jika Budi tidak memiliki NPWP, maka 120
10% dikali dengan Rp160.000 ini. Lalu didapatkan Rp192.000. Begitu, Bu. Adakah yang berbeda? Jadi intinya ada upah tidak kena pajaknya harian 450. Kalau misalnya 300, berapa pajaknya? Tidak kena pajak, Bu. Tidak kena pajak, Bu. pajak. Tidak kena pajak karena di bawah PTKP harian. Maka kadang-kadang dalam praktek itu para penerima upah, ya, para penerima upah itu kadang-kadang tidak mau mengetahui atau tidak mau mengerti bahwa sebetulnya pemberi upah itu wajib memotong PPh 21. Nah, di dalam praktek kadang-kadang upah yang diberikan itu sudah net. Jadi mereka tidak dipotong pajak, tetapi sebetulnya pajaknya yang bayar adalah penerima upah. Jadi upahnya itu dikalikan dulu pajaknya, ya, supaya dalam catatan akuntansinya, maksud begini, dalam catatan akuntansi sering seperti itu. Nah, jadi katanya upahnya itu 600 sehari, katanya 500 sehari. Kenapa kok saya menerimanya kurang dari 500 seharinya? Misalnya seperti itu. Ya, maka dalam catatannya dinaikkan dulu sehingga yang dibayarkan cash-nya adalah 500. Baik. Adakah yang berbeda? Coba ada yang berbeda atau tidak? Tidak. Saudara stop. Oh iya, Bu. Adakah yang berbeda dari Jesslyn? Saya berbeda, Bu. Oh, yang berbeda yang mana, Jessica? Yang cucunya, Bu. Yang Jojo. Oke, silakan Jojo. Jojo yang upah apa ya? Ya, di-share, Jo. Di-share, Jo. Di-share, Jess. Baik, Bu. Saya izin share screen. Jessica ini nomor berapa? Apakah sudah kelihatan, sudah, Bu? Sudah kelihatan. Baik, Bu. Jadi yang cucu itu pertanyaannya atas pengecatan gedung kantor di bagian luar, upah per harinya 500 selama 2 hari. Nah, itu karena, salah, Bu. Harusnya seharinya 500, Bu. Saya yang salah, Bu. Oh ya, betul ya. Kan soalnya upah selama 2 hari, upahnya 500. Betul ya. Baik, terima kasih Jessica. Kamu sudah menyadari kesalahannya. Dibetulkan ya? Ya, Bu. Dibetulkan, Jess. Ya, dibetulkan. Ayo, siapa yang ketiga? Saya mau coba. Saya, Bu. Ya, Saya mau siapa, coba yuk? jawab, Bu. Nomor 021 sampai Nama saya 041, catat Bu. ya, 021 045, kemudian 041, Bu. 041 038. Sasa ya, Nak? Iya, Bu. Oke, yuk tiga mahasiswa ini. Nanti satu-satu yang belum, satu kasus satu aja ya. Baik, yuk 021. Mau yang mana, Gus?
Apakah sudah terlihat, Bu? Nomor 3. Sudah, nggak tahu teman yang lainnya gimana. Sudah, Bu. Sudah. Ungkapkan dulu kasusnya ya. Ya, Bu. Nomor 3, PT Mangga Madu memberikan kompensasi per bulan kepada pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut. Gaji pokok Rp10.900.500, ditambah tunjangan yang dihitung berdasarkan gaji pokok, yaitu tunjangan istri atau suami 10%, tunjangan anak maksimum 2 anak 5%, premi asuransi kecelakaan 0,3%, premi asuransi kematian 0,2%, premi asuransi kesehatan 4%, premi asuransi tersebut disetorkan kepada instansi yang didirikan seizin pemerintah. Beras masing-masing pegawai 15 kg setara dengan 150.000, biaya perawatan rumah 100.000, tunjangan inflasi 200.000, tunjangan transportasi 250.000. Setiap pegawai PT Mangga Madu wajib mengikuti program pensiun yang telah didirikan pemerintah. Iuran pensiun yang dibayar perusahaan 1% dari gaji pokok, dana setiap pegawai dipotong 1,5% dari gaji pokok. Iuran atas tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai 375.000. Maka dari situ, di sini saya asumsikan pegawai tersebut TK0 karena di soal tidak ada keterangan statusnya. Jadi gaji pokok 10.900.500 rupiah. Premi asuransi 0,3% dari gaji pokok diperoleh 32.701,5 rupiah. Premi asuransi kematian 0,2% dari gaji pokok diperoleh 21.801 rupiah. Premi asuransi kesehatan 0,4% dari gaji pokok diperoleh 43.602 rupiah. Kemudian dijumlahkan diperoleh pendapatan bruto sebesar 10.998.604,5 rupiah. Dengan pengurangnya ada iuran pensiun 1,5% dari gaji pokok sebesar 163.507,5 rupiah. Iuran tunjangan hari tua 375.000. Biaya pengurangnya dijumlahkan sebesar 538.507,5 rupiah. Dikurang dengan pendapatan bruto dikurang dengan biaya pengurang diperoleh pendapatan neto sebesar 10.460.97 rupiah. Pendapatan neto disetahunkan dikali 12 diperoleh 125.521.164 rupiah. Karena ini TK0 jadi PTKP-nya 54 juta. Pendapatan neto yang disetahunkan dikurang PTKP diperoleh PKP yang disetahunkan sebesar 71.521.164 rupiah. Dikali dengan tarif PPh pasal 17, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 21.521.164 rupiah sama dengan 3.228.174,6 rupiah. Diperoleh PPh yang disetahunkan 5.728.174,6 rupiah. Untuk PPh 21 untuk per bulan yang bersangkutan sebesar 477.347,9 rupiah. Demikian, Bu. Jawabanmu ya. Iya, Bu. Atas siapa namanya pegawainya? Atas nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Baik, Iya. kalau nggak salah ini adalah saya ambil dari soal ujian, nggak tahu tahun berapa. Adakah ya, coba tempatmu gimana yuk 045? Di stop dulu yuk, mungkin ingin tahu yang 045 dulu, yang soal saya yang sama.
Ya Bu, saya izin share screen ya Bu. Michelle ya, nomor 5. Agak diperbesar yuk, Miss. Yuk, ya, sudah cukup. Ini mata Bugin sudah mata tua ya, jadi mohon maaf kalau minta diperbesar. Silakan dipresentasikan ya, Michelle. Ya Bu, kalau punya saya itu kan yang pertama ada gaji pokok 10.900.500 rupiah. Kemudian tidak ada tunjangan istri atau suami, tunjangan anak juga tidak ada. Kemudian tunjangan beras sebesar 150.000 rupiah. Kemudian ada tunjangan inflasi sebesar 200.000 rupiah. Ada tunjangan transportasi sebesar 250.000 rupiah. Kemudian ada premi asuransi kecelakaan, itu didapat dari 0,3 dikali 10.900.500 rupiah, ketemu hasilnya 32.702 rupiah. Kemudian ada premi asuransi kematian, yaitu dari 0,2% dikali 10.900.500 rupiah. Lalu ketemu hasilnya 21.801 rupiah. Kemudian ada premi asuransi kesehatan, yaitu dari 4% dikali dengan 10.900.500 rupiah, ketemu hasilnya 436.020 rupiah. Kemudian ada biaya perawatan rumah sebesar 100.000 rupiah. Kemudian yang tadi itu dijumlahkan semua, ketemu total penghasilan bruto sebesar 12.091.023 rupiah. Kemudian kita cari pengurangnya. Yang pertama itu ada biaya jabatan, yaitu 5% dikali dengan total penghasilan bruto yang tadi, 12.091.023 rupiah, ketemu hasilnya 604.551 rupiah. Tapi yang diperkenankan yang maksimal 500.000, jadi kita pakai yang 500.000. Kemudian ada iuran pensiun, 1% dikali dengan 10.900.500 rupiah, ketemu hasilnya 109.5 rupiah. Kemudian yang ini ditambahkan sama yang diperkenankan yang tadi, jadinya ketemu 609.5 rupiah. Kemudian kita cari penghasilan netonya. Total penghasilan bruto dikurangin dengan total pengurang yang tadi kita sudah cari, yaitu ketemu hasilnya 11.482.018 rupiah. Kemudian kita cari penghasilan neto yang disetahunkan dengan dikali dengan 12. Lalu ketemu hasilnya 137.784.210 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP tidak kawin, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Kemudian ketemu dengan 83.784.210 rupiah. Kemudian karena ini belum dibulatkan, jadi kita lakukan pembulatan, yaitu 83.784.000 rupiah. Kemudian kita cari tarif PPh-nya, yaitu yang pertama 5% dikalikan dengan 50 juta, ketemu 2.500.000. Yang kedua 15% dikali dengan 33.784.000. Ketemu hasilnya 5.067.600 rupiah. Lalu dijumlahkan hasilnya 7.567.600 rupiah. Kemudian dibagi dengan 12 untuk menemukan PPh 21 untuk bulan yang bersangkutan tersebut.
Hasilnya Rp630.633. Sekian Bu dari saya. Baik, terima kasih. Ya, mari kita lihat. Coba dikeataskan komponen penghasilan bruto yuk. Siapa ini tadi, misal. Komponen penghasilan bruto. Ya, saya menggarisbawahi apakah disebut tunjangan beras? Tapi tadi tunjangan beras ya. Coba tadi siapa aja yang sebelumnya siapa 021 tadi kesalahannya di sini ya, tidak ada biaya jabatan. Coba ditutup dulu, mari kita lihat anunya. Apa? Soalnya. Saya stop share screen ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Gin. Ya, Mbak Bugin share ya. Soalnya PPH 21, PPH 22. Enggak ada ya. Oh, belum ada. Coba tak bukanya dulu. Bentar, mungkin harus buka file. PPH 21. PPH 21. Mungkin belum share screen. Sudah kelihatan kah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, udah ini. Mungkin juga sudah diberitahu. Apa yang harus kita lakukan di sini ya? Ada gaji pokok ditambah tunjangan. Kalau bentuk tunjangan berarti kena PPH 21. Dihitung berdasarkan gaji pokok istri atau suami, anak dari PT Madu ya, premi asuransi kecelakaan. Karena dibayar pemberi kerja, maka ini menjadi komponen penghasilan bruto. Asuransi kematian, komponen penghasilan bruto. Asuransi kesehatan, komponen penghasilan bruto, disetor ke seizin pemerintah, baik. Beras masing-masing pegawai 15 kilo. Diterimanya dalam bentuk uang apa dalam bentuk beras ya? Uang, Yo, ini ya sampai beras ya. Uang, Bu. uang, Bu. Ada yang uang. Terus? Ada yang beras. Siapa yang beras? Ini loh. Beras. Beras. Beras, Bu. Beras. Beras, bukan uang. Tapi kalau Beras. dirupiahkan, setara 150. Jadi dalam bentuk beras. Artinya apa di sini? Natura. Jadi tidak kena PPH 21. Siapa yang bukan komponen penghasilan bruto yang dikenai PPH 21. Tetapi merupakan salah satu jenis
kompensasi yang diterima karyawan. Jelas statement begini ini? Beras natura tidak atau bukan objek PPh 21. Tetapi merupakan salah satu bentuk atau jenis kompensasi yang diterima pegawai atau karyawan. Jadi pulang-pulang bawa 1 karung beras pada tanggal pembayaran gaji. Hati-hati ya, ini saya keluarkan di ujian. Nggak tahu tahun berapa. Jadi yang memasukkan beras sebagai komponen penghasilan bruto dikeluarkan. Karena ini dikecualikan atau tidak terkena PPh 21 karena natura. Yo, siapa jelas di sini dulu? Masih koma penjelasan Bu Gin? Nah, sudah Jelas, saya Bu. lanjutkan ya. Jelas, Bu. Yuk silahkan. Raymond mau bilang apa? Bu, ini sebelum dilanjutkan saya mau tanya, itu mengenai tunjangan inflasi itu tergolong dalam perhitungan PPh juga ya, Bu? Tunjangan, segala bentuk tunjangan. Oke, Bu, terima Itu kasih. merupakan objek PPh 21. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, izin bertanya. Untuk Ya. jaminan hari tua itu dimasukin di Nah, pengurangan. yuk, ini masih sampai ke beras, saudara sudah tanyanya sampai sini. Ya enggak? Iya, Bu, maaf, Bu. Iya, aku tadi juga Raymond tadi loh, tunjangan. Mari yuk dilanjutkan. Saya mau tanya Bu, Yuk. William 006 itu kalau misalnya konsepnya yang 15 kilo ini dibalik, misalnya 50.000 tapi diberikan uang itu berarti nanti masuk Bu, apa penghasilan bruto Bu, komponen penghasilan bruto. Oke, mari saya teruskan ya supaya kamu menjadi lebih jelas. Ya Bu, makasih Bu. Dalam kasus ini PT Mangga Madu memberikan beras 15 kilo setara 150. Tidak kena objek, bukan objek PPh 21. Namun natura ini dikecualikan dari biaya yang boleh dikurangkan. Lihat pasal 9. Waktu mau menghitung PPh untuk PT Mangga Madu, PPh umum yang kita bicarakan pertama kali dulu. Sehingga apa? Konotasinya yang menanggung pajaknya ke pemerintah adalah PT Mangga Madu. Karena disesuaikan, tidak diakui, ada penyesuaian fiskal sebesar biaya beras atau beras ini 15 kilo karena diberikan natura, maka bukan biaya untuk PT Mangga Madu. Nah, susah ya? Siapa yang belum memahami? Saya belum memahami ini. Natura itu, tapi waktu akan menghitung berapa sih PPh PT Mangga Madu, waktu kita bicara PPh umum dulu, atas beras ini tidak diperkenankan atau tidak diakui sebagai biaya oleh Fiskes. Dan ini bukan objek PPh 21. Lalu saya mau menjawab pertanyaan siapa tadi yang tanya. Supaya bisa menjadi objek dan yang menanggung pajaknya adalah penerima kerja, maka
maka di catatan akuntansinya jangan beras, tetapi tunjangan beras. Artinya apa? Kalau ada kata tunjangan diberikan dalam bentuk unit moneter. Terjawabkah siapa yang tanya tadi? Kalau dalam catatan akuntansi PT Mangga dituliskan biaya beras, maka oleh Fiskes kena penyesuaian fiskal. Tidak diakui sebagai biaya. Walaupun secara komersial merupakan biaya. Supaya menjadi biaya yang diakui oleh Fiskes, maka PT Mangga Madu mencatatnya dalam catatan akuntansi adalah tunjangan beras untuk karyawan masing-masing per bulannya, misalnya 150.000. Ini berarti diberikan dalam bentuk unit moneter, sehingga menjadi objek PPh 21. Yo, siapa yang belum ngerti apa ya? Yang belum dong. Step by step yuk. Ya. Geraldus William. Geraldus. Makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Geraldus. Sudah Sudah ya, paham, Bu. diulang yuk, gimana pemahamanmu gimana? Nah, kalau pemahaman saya, Bu, ini jadi kalau dalam kasus yang ini, yang bikin share itu kan beras masing-masing pegawai 15 kilo setara 150.000. Nah, dalam konteks biaya ini berarti diakui ini sebagai natura, Bu. Jadi nggak masuk dalam komponen dari penghasilan bruto. Tapi jika di catatan akuntansi perusahaan itu dicatat sebagai tunjangan beras, maka ini bisa dimasukkan dalam komponen penghasilan bruto berupa tunjangan beras, Bu. Senilai 150.000. Hati-hati ya, untuk PPh 21 itu ada kaitannya dengan PPh badannya. Terlebih berkaitan dengan pemberian natura, pemberian kenikmatan. Untuk. Oke. Nah, siapa yang belum jelas? Mungkin tidak akan melanjutkan lebih lanjut untuk analisisnya. Nggak kowe bingung, karena ini merupakan salah satu materi yang dipakai untuk PPh WPOP dan terutama manajemen pajak. Ya. Oke ya, stop aja sampai di sini. Kalau diberikan dalam bentuk natura, maka bukan objek PPh 21. Jadi bukan bagian komponen PB karyawan. Terus, bagaimana dengan biaya perawatan rumah? Yo, PT Mangga Madu nyatatnya biaya perawatan rumah tuh. Siapa yang mau mengungkapkan? Sama biaya perawatan rumah itu. Biaya perawatan rumah ini sama. Berarti itu biaya perawatan rumahnya itu setara seperti beras yang tadi itu. Oke, karena PT Mangga Madu mencatatnya sebagai biaya perawatan rumah. Iya. Oke, Bu. Tapi kalau di sini adalah tunjangan, ya akan berbeda. Dario, soal yang sama pernah begini tuh
soal yang sama. Kasih warna beda ya. Soal yang sama, tetapi warnanya apa? Merah matanya sakit. Apa yang warna-warna yang tidak sakit ya? Ini sakit enggak? Tapi di bold ya, biar kelihatan. Nah, ini kalau diberikan, mana tadi? Nah, kalau ini diberikan, misalnya gini, tunjangan beras. Nah, ini tak kasih tambahan tunjangan beras. Masing-masing pegawai 50 kg setara 150. Ini artinya apa? Jadi komponen apa? PB. Ya, nak? Penghasilan bruto. Iya, Bu. Jadi komponen PB. Garis bawahi deh. Enggak kelihatan ini ada merah-merah. Mungkin masih menggunakan bahasa asing soalnya. Nah, kalau tunjangan inflasi biaya beras tadi di mana ya? Aduh, meripat Bugin kok. Mata Bugin kok sudah enggak bisa melihat ya. Izin pemerintah, tunjangan inflasi. Sama seperti, Bugin nggak kelihatan. Sama seperti tadi di sini. Biaya perawatan rumah ditambah tunjangan. Oh, ini ketemu nih. Nah, ini diberi nama bukan biaya. Tetapi apa? Tunjangan. Berarti ini menjadi komponen penghasilan bruto. Jelas tidak? Ini kemarin banyak yang salah karena kasus yang sama saya berikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan, saya keluarkan di ujian tak rubah menjadi natural. Oh ya, keluar kemarin persis angkanya. Ya, hati-hati ya. Ya, siapa yang belum dong? Agak susah ya belajar pajak ya. Nah, apa-apa kamu baca aja ini per nomor berapa ya pemotongan PPh 21 dan 26 itu? 16, Bu. Per 16, Bu. Pasal 9 ayat 1. Nah, itu di situ ada pemotongan. Ini berarti kalau dikatakan tunjangan, maka menjadi komponen penghasilan bruto karyawan. Ini di sisi karyawan ya, kena PPh 21. Lalu di sisi PT Mangga Madu, bisa diakui sebagai biaya. Ya, di sini diakui sebagai biaya. Jadi tidak kena penyesuaian fiskal. Ingat waktu kita kuliah yang pertama dulu, betul enggak? Ada sumbangan, kena penyesuaian fiskal toh? Nah, natura kena penyesuaian fiskal. Ini salah satu. Ya, jadi untuk kedua mahasiswa tadi salah, kurang pas ya dalam menghitung PPh 21. Ada yang seperti 021 dan 045? Ada lagi yang berbeda? Coba disiarkan ke Bugin. Jawabannya yang ini. Saya berbeda, Bu. Apa iki saya? 030. Oke, nanti disiarkan ya sebentar. Ya. Tak tutupnya dulu. Yuk silakan. Raymond, yuk silakan Raymond. Bugin. Ya. Saya boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Samuel dia Samuel. Saya mau nanya, Bu, untuk kasus soal nomor 3 ini,
kita kan nggak ada keterangan wajib pajaknya TK berapa Bu, kelompok berapa. Itu kan berarti kan PPh umum. Berarti kita tidak perlu menghitung PPh terutang ya kan ya Bu? Tidak perlu menghitung PPh terutang gimana maksudnya? Tarif pasal 17 tuh Bu. Berarti kan nggak ada keterangannya, jadi kita nggak bisa ngitung dia TK berapa kan Bu? Atau kan bisa diasumsikan. Bisa diasumsikan. Kalau di soal tidak ada seperti itu, biasanya bisa diasumsikan. Diasumsikan, saya asumsikan, jawaban saya asumsikan K3 misalnya. Nggak masalah. Oh, berarti beda asumsi juga nggak masalah ya, Bu? Ya, nggak masalah kalau soalnya terbuka. Bagi Bugin loh ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, siapa Raymond. Tapi harus diungkapkan loh ya dalam jawabanmu. Kalau enggak, ayo Bugin tebak sendiri gitu, saya enggak mau. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah, tapi kurang besar ya. Oke, Bu, makasih. Apakah sudah, Bu? Oke, ya, terima kasih. Kalau di saya ini, yang pertama itu kan gaji pokoknya itu kan 10.900.500. Di situ saya masukkan dalam komponen total penghasilan brutonya itu, yang pertama itu tunjangan transportasi sebesar 250.000, tunjangan istri atau suami itu 10% dari gaji pokok sebesar 1.090.050 rupiah. Kemudian tunjangan anak. Sebenarnya mungkin ini yang menjadi kesalahannya saya, Bu. Soalnya di soal itu kan tidak ada status dari sang pegawai kan, Bu. Jadi ini merupakan kesalahan dari saya sendiri. Enggak, sebetulnya bukan salah, Raymond. Hanya kamu, ini kan soal begini terbuka sekali. Hanya kamu mengatakan aja asumsi jawaban soal saya si pegawai ini K berapa. Gitu. Oke, ini K berapa yuk, Raymond? Bisa diasumsikan jawaban saya ke siapa tadi? Samuel. Ya betul ya, Sam? Iya, Bu. Berarti jawaban saya ke Samuel tadi. Oke, berarti di sini. Kalau seperti ini kamu salah. Karena di sana ada tunjangan anak, di sini tidak ada. Inkonsisten berarti. Nah, kalau kamu K2 boleh. Sana juga K2 dong. Tunjangan anaknya 2 dong. Coba dikeataskan. Raymond. Tunjangan anaknya juga K2. Nih, tunjangan anaknya kamu baru berapa ini? Baru 1 ini. Ini baru 1 ini anaknya. Berarti kalau kamu di bawah K2 berarti tunjangan sini juga 2 dong. Oke, berarti 540. Sama dengan tunjangan istri 10%. Ya diperbaiki. Kalau gitu saya stop share screen dulu, Bu. Iya. Bu, saya perbaiki dulu. Oke, boleh. Ya, terima kasih. Oke, mungkin lanjut ya. Ke nomor 41. 041 siapa? Halo. Saya Bu Metilda, Bu. Lah kok nggak kamu tulis, ayo nemu. Direnem yuk, Metil. 20211401. Iya, nggak kamu tulis di situ. Oh iya, iya. Nggak kamu tulis. Sama 41. Kamu mau jawab yang mana? Yang soal 5 ya berarti? 4. Yang 4, Bu. Yang 4. Yuk. Yang 4 kalau banyak, pilih 1 aja yuk. Iya, Bu. Izin share screen, Bu. Oke, yuk. Apakah sudah kelihatan, Bu? Oke, sudah, tapi mohon diperbesar ya.
Baik Bu, saya akan menjelaskan yang nomor 4 Bu. Di sini diketahui bahwa Wuryani mengundurkan diri per 1 Agustus tahun pajak dari PT Putri Malu. Gaji yang diterima Wuryani selama bekerja di perusahaan tersebut terdiri dari gaji pokok 5 juta, iuran pensiunan yang dibayar pemberi kerja 50.000 per bulan, dan sedang Wuryani membayar 25.000. Dipotong langsung, Wuryani pindah kerja ke PT Temulawak dan mulai aktif bekerja per 1 November tahun pajak ini. Kompensasi yang diterima per bulan terdiri dari gaji pokok 7 juta, tunjangan pajak penghasilan 200.000, premi asuransi kecelakaan dan kematian dibayar pemberi kerja 4% dari gaji pokok, iuran pensiunan yang dibayar pemberi kerja dan dikelola oleh lembaga yang didirikan pemerintah 3% dari gaji pokok. Dan Wuryani membayar 1% dari gaji pokok. Yang pertama, kita akan menghitung PPh 21 dari bulan Januari sampai ke bulan Agustus. Nah, di sini gaji pokoknya itu 5 juta, dikurang dengan iuran pensiunan dan biaya jabatan. Hasilnya itu 4.725.000. Itu kalau dalam 1 bulan. Sedangkan kalau dalam 8 bulan, itu hasilnya 37.800.000. Dan PTKP-nya 54 juta untuk diri wajib pajak. Jadi PKP-nya 16.200.000 minus 16.200.000. Jadi PPh 21 belum dipotong dan berstatus nihil. Yang kedua, perhitungan PPh 21 dari bulan November sampai Desember. Gaji pokoknya itu sebesar 7 juta. Tunjangan pajak penghasilnya itu 200.000 dan premi asuransinya 4% dari kecelakaan dari gaji pokok. Masing-masing untuk kecelakaan dan kematian. Dan penghasilan brutonya itu 7.760.000. Dengan pengurangan iuran pensiunan 3% sebesar 210.000. Penghasilan neto sebulannya 7.550.000 dan untuk 2 bulannya itu 15.100.000 dan PTKP-nya itu 54 juta untuk diri wajib pajak. Jadi PKP-nya itu minus 38.900.000. Jadi PPh 21 belum dipotong, berstatus nihil. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Coba kalau tempatmu bagaimana? 038. Halo, di-stop dulu. 038 yuk. Ya, Bu. Bentar ya, Bu. Mau izin share screen. Apa sudah terlihat teman-teman dan Bu Jin? Belum, sebentar lagi ya, Be. Yuk, sudah yuk, tempat bikin sudah.
Jadi yang nomor 4 itu soalnya dibacain lagi apa enggak? Nggak usah, langsung saja. Tadi kan sudah dibacakan. Ya. Di sini ada PT Putri Malu. Yang pertama, kita menghitung penghasilan bruto dulu, yaitu ada gaji pokok sebesar 5 juta rupiah. Total penghasilan brutonya 5 juta, dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5 juta rupiah. Dikurangi biaya jabatan 5%, itu senilai 250.000 dan iuran pensiun senilai 25.000. Keduanya ini dijumlahkan sebesar 275.000. Total penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang kedua ini, hasilnya adalah 4.725.000. Kemudian ada PT Temulawak. Gaji pokoknya juta, jangan pajak penghasilan 200.000, premi asuransi kecelakaan dan kematian sebesar 280.000. Total penghasilan bruto sebesar 7.480.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% sebesar 374.000 dan iuran pensiun 1% dari gaji pokok sebesar 70.000. Penjumlahan kedua pengurang ini senilai 444.000. Total penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya kita dapatkan sebesar 7.036.000. Kemudian di samping kanan itu ada Wuryani, penghasilannya itu disetahunkan itu 12 bulan dikali sebesar 4.725.000, kita dapatkan 56.700.000. Serta PTKP keterangannya tidak kawin sebesar 54 juta dikurangkan menjadi 2.700.000. Penghasilan kena pajaknya dari tarif pasal 17 sebesar 5% dikali 2.700.000, kita hasilkan 135.000. PPh 21 yang harus disetor berarti 135.000 dibagi 12 bulan sebesar 11.250 rupiah. Serta, maaf Bu, ini bukan Wuryani Bu yang Siapa Wuryani kok siapa? Hanya nama atau? Ya. Sebentar Bu. Ya. Benar Wuryani Pak. Oh iya. Makasih Jess. Yang kedua itu masih Wuryani, itu penghasilan neto setahunnya 12 bulan dikali 7.036.000. Keterangan PTKP-nya tidak kawin. Maaf, yang penghasilan neto setahun itu hasilnya menjadi 84.432.000. PTKP keterangan tidak kawinnya 54 juta dikurangkan menjadi 30.432.000. Penghasilan kena pajak tarif pasal 17, 5% dikali 30.432.000 senilai 1.521.600 rupiah. PPh 21 yang harus disetor dibagi 12 bulan itu menjadi 126.800. Sekian Bu dari saya. Ada yang berbeda lagi enggak ya? Saya Bu. Ya. Saya itu siapa ya? 001. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu?
Sudah terlihat, tapi dimulai dari A itu kok C, jadi terputus. Nah, ini yang di soal itu kita hitung PPh 21-nya itu setiap bulan. Jadinya gaji pokok sebulan sebelum Wuryani pindah itu 5 juta. Kemudian hasilnya itu total penghasilan bruto 5 juta. Kemudian kita cari pengurang, yaitu biaya jabatan 5% dikali PP sama dengan 250. Kemudian ada iuran pensiun, itu senilai 25.000. Total pengurangnya itu 275.000. Kemudian penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurangi total pengurang sama dengan 4.725. Kemudian penghasilan neto setahun 4.725 dikali 12 bulan itu hasilnya 56.700.000 rupiah. PTKP-nya itu TK statusnya jadinya cuma WP sendiri senilai 54.000.000 rupiah. Kemudian dikurangin ketemu hasilnya PKP yaitu 2.700.000. Kemudian PPh 21 terutangnya itu 5% dikali 2.700.000 sama dengan 135.000. Kemudian PPh 21 yang harus dipotong itu 135.000 dibagi 12 selama setahun itu ada senilai 11.250. Kemudian kita cari PPh 21 terutang Wuryani selama bekerja di PT Putri Malu, yaitu gaji dari Januari sampai Juli, karena Wuryani pindah itu awal Agustus, jadinya 35 juta dari 7 dikali 5 juta. Kemudian terdapat penghasilan bruto 35 juta rupiah. Kemudian pengurangnya itu biaya jabatan 5% dikali PP itu sejumlah 1.750. Kemudian ada iuran pensiun 7 dikali 25.000 karena Wuryani itu bekerja dari PT Putri Malu dari Januari sampai Juli. Sejumlah 175.000. Total pengurangnya itu 1.925. Kemudian penghasilan itu 7 bulan senilai 33.075.000 rupiah. PTKP status TK itu 54 juta. Kemudian dikurangin ketemu hasil PKP yaitu 20.925.000 rupiah. PPh 21 terutangnya itu 5% dikali 20.925.000 rupiah. Kemudian hasilnya 1.046.250 dibulatkan menjadi 1.046.000 rupiah. Kemudian PPh 21 terutang masa Januari sampai Juli itu 1.046.000 rupiah. Kemudian PPh 21 terutang masa Januari sampai Juni itu 6 bulan dikali 1.046.000 rupiah. Ketemu hasilnya 6.276.000 rupiah. Kemudian PPh 21 lebih bayarnya itu senilai 5.230. Kemudian saya menghitung PPh terutang Wuryani saat pindah ke PT Temulawak pada 1 Agustus. Jadi gaji pokok sebulannya itu 7 juta. Kemudian ada tunjangan natura itu tunjangan pengenaan pajak itu kemudian senilai 200.000. Kemudian hasil total penghasilan brutonya itu 7.200.000.
Kemudian kita cari pengurangnya, yaitu biaya jabatan 5% dikali PP, yaitu sejumlah 360.000. Iuran pensiun itu Rp25.000. Kemudian total pengurangnya Rp385.000. Penghasilan itu sebulan dikurangin jadinya Rp6.815.000. Penghasilan itu setahun selama 2 bulan dikali penghasilan itu sejumlah Rp13.630.000. PTKP status TK itu sejumlah 54 juta, dikurangin ketemu hasilnya PKP yaitu 40.370. Kemudian PPh 21 terutang itu tarifnya 5% dikali 40.370, hasilnya 2.018.500, dibulatkan menjadi Rp2.018.000. PPh 21 sebulan itu Rp2.018.000 dibagi 2 bulan selama Wuryani bekerja di PT Temulawak, yaitu Rp1.009.000. Sudah, Bu. Oke, mungkin tanya dulu pemahaman kasusnya ya. Ini di Wuryani bekerja di Putri Malu dari Januari sampai dengan bulan apa? Januari sampai bulan Juli. Awal Agustus itu dia udah pindah. Awal Agustus sampai akhir tahun sudah pindah ya? Iya. Oke. Yo, ini berarti kasus pindah kerja. Tolong ditutup yuk. Ini artinya adalah kasus pindah kerja. Ini kita share dulu. Apakah suara pendingin laptop membantu tidak ya? Mengganggu tidak ya? Tidak, Bu. Keberatan Tidak, Bu. share-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini berarti PPh. PPh 21 untuk pegawai pindah kerja. Saya katakan aja dari PM ya, dari P. Ya, kalau pindah kerja, ini berarti ada kantor yang lama, gitu toh? Kantor lama, berarti ada kantor baru. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang karyawan yang pindah kerja? Saudara besok juga kalau kerja harus memperhatikan ini. Oh lah, belum Saudara besok kalau pindah kerja harus memperhatikan ini. Ya. Apa yang perlu diperhatikan? Di kantor lama itu berapa bulan periodenya? Dalam tahun pajak yang bersangkutan, ya, dalam tahun pajak yang bersangkutan, ini berapa bulan di sini? Berapa bulan? Dalam kasus kita tadi berapa bulan ya? Dari Januari sampai dengan Juli, betul nggak? Si Wuryani tadi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti 7 bulan. Betul nggak? Halo, mahasiswaku. Wah, Betul, ini Bu. pergi semua. Ya, Bu. Iya ya. Betul nggak? Oke, berapa bulan?
Kemudian harus PT yang lama itu memberi bukti potong PPh 21. Apa bukti potongnya? Memberi bukti potong PPh 21. Oh, ini kok jadi kecil. Oh, sudah kecil berarti. Bukti potongnya apa? Yaitu karena ini swasta, maka formulir serinya 1721 A1. Ini swasta. Kalau negeri, ya, kalau kok PNS ya, ASN, ya udah PNS, TNI, Polri, ini adalah 1721 A2. Seri ini hanya seri formulirnya saja. Ya, maka karyawan harus minta bukti pemotongan. Nah, di sini waktu menghitung PPh 21 tetap aja dari Januari sampai dengan 7 bulan. Kan Januari sudah dipotong. Betul enggak? Februari juga sudah. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Karena dia pindahnya Agustus, maka Juli harus dihitung dulu. Dipotong. Nah, penyetahunannya tetap 12 bulan. Ya, penyetahunannya tadi siapa yang disetahunkan hanya berapa bulan, maka menjadi negatif, PKP-nya tidak. Tetap. Nah, dalam bukti potong ini hanya untuk, dalam bukti potong 1721A1, untuk 7 bulan. Begitu. Kemudian di kantor yang baru, apa yang perlu dilakukan? Berikan bukti potong ke kantor baru. Diberikan ini bukti potongnya. Dalam kasus kita tadi 7 bulan. Berikan. Lalu di kantor yang baru akan memotong PPh 21 sesuai mulai karyawan kerja. Memotong PPh 21 mulai karyawan kerja sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan akhir tahun. Itu pokoknya seperti itu. Jadi, tadi yang pertama tadi siapa? 038 ya. 038 kurang pas ya, kamu mau hitung ya. Maka harus dihitung dulu PPh 21 untuk kantor lama. PPh 21 untuk kantor lama. Kantor lama berapa ya tadi? Ini untuk kantor lama. Gajinya berapa yuk? Ini penghasilan bruto. Berapa penghasilan brutonya yuk? 5 juta. Betul nggak? Iya, Bu. Penghasilan brutonya hanya ini gajinya kok. Penghasilan gaji. Ini komponen penghasilan bruto.
Di kantor yang lama. Di kantor yang lama memperoleh penghasilan apa saja ini? Cuma gaji pokok, Bu. Hanya cuma gaji pokok tok. Iya, Bu. Oke, hanya gaji pokok tok. Berarti ini adalah gaji pokok dikurangi pengurangnya. Ya toh? Pengurang. Apa? Biaya jabatan ya. Biaya jabatan 5% kan? Berapa ini? Sama dengan 5% dikalikan berapa? Kalikan ini. Nah, belum maksimum ya. Berarti ketemu PN dah ini. Penghasilan itunya sama dengan ini minus ini. Dihitung, sebetulnya dihitung seperti biasa. Jika selama 7 bulan itu penghasilannya sama semua, ya ini penyetahunannya PN disetahunkan. Maaf, Bu. Iuran pensiunnya dimasukin di mana, Bu? Oh, ada iuran pensiun? Ada 50.000 per bulan, tapi oh dibayar oleh iuran pensiun ya dimasukkan. 25. Oke. Ada selain iuran pensiun apa lagi? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, tak kira enggak ada iuran pensiun. Berarti ini ada iuran pensiun. Berapa persen? Tulisannya 50.000 per bulan, tapi dibayarkan oleh Wuryani 25.000, Bu. Oke, berarti ini 25.000. Berarti PN-nya sama dengan ini dikurangi apa? Kurangi ini ya. Ini adalah PN-nya itu dikurangi. Tuh. Karena mari kita lihat tetap ya penghitungan untuk bulan, setiap bulan yang dipotong dari Januari sampai dengan bulan 7 itu sama seperti ini, maka penyetahunannya tetap 12. Ini sering kesalahan mahasiswa di sini. Penyetahunannya 12. Penyetahunannya 12. Lalu TK ya. TKP-nya TK. Berapa TK? 54 juta, Bu. 54 juta. Jadi PKP. Sama dengan ini minus ini. Ada enggak pajaknya? Ada. Berarti PPh 21 dalam kurung disetahunkan. 5% kan? Masih belum 50 juta. Ya enggak? 5% Iya, Bu. Oh. Nah, sebesar itu disetahunkan. Berarti PPh 21 sebulannya. Nah, ini kok tak minus toh? Slash mana slash? Mata mungkin sudah nggak kelihatan. Nah, selama 7 tahun, selama 7 bulan, betul enggak? Di kantor yang lama, 7 bulan toh? Iya, Bu. Oh, selama 7 bulan dia harus membayar 7 bulan seperti itu. Tetapi masalahnya menjadi bagaimana bukti potongnya. Ya enggak? Bukti potongnya hanya untuk 7 bulan. Nah, sekarang bukti potongnya adalah
untuk 7 bulan. Tak copy saja biar enak, nanti tinggal. Ini. Nah, biaya jabatannya untuk 7 bulan. Ya jabatannya berapa ini? 1 juta, betul ya, untuk 7 bulan 5% belum melebihi. Iuran pensiunnya ini sama dengan 7. Nah, penghasilan neto. Penghasilan disetahunkan. Ini bukan kalikan 12, tetapi 12/7. 7, ya. Ada? Dikalikan itu. Ya, Bu. Betul kan? Ya, siapa tadi yang mungkin hanya menunjukkan bukti potongnya di situ. Si yang 001 itu lebih mendekati, betul kan? Si 001 siapa ya? Clara Clara, Bu, ya. Clara ya, seperti itu. PKP. Ya. Betul enggak ini begini mengurangkannya? Nah, betul mengurangkannya. Berarti PH disetahunkan, dicek dulu, betul tidak? Betul. Terus PPH sebulannya ini bukan PPH sebulan karena ini sudah kita hitung untuk bukti potongnya, maka ini PPH 7 apa? PPH 7 bulan. 7 bulan. Ini bukti potongnya. Ini di sini kita hitung PPH. Hitung PPH 21. Ini di sini adalah untuk bukti potong. Untuk bukti potong. Bukti potongnya formulirnya 1721 A1. Berarti 7 bulan berarti di sini. Nah, tinggal ini 7 kali dikalikan dibagi 12. Kalikan 7 ya? Ya enggak? Iya, Bu. Kalikan 7. Kenapa ini? Oh. Kurang bintangnya itu, Bu. Iya, kurang itunya nokta perkaliannya. Nah, inilah informasi di bukti pemotongan. Ini kalau 7 bulan berapa ya? Sama dengan 7 dikalikan sini. Nah, selama 7 bulan sudah dipotong sebesar 78. Di dalam bukti potongnya tertulis 78, berarti sudah dipotong berapa? Sama dengan ini kan? Kurang potong atau lebih potong? Kurang potong atau lebih potong? Nggak tanya. Sama dengan harusnya memotong 7 bulan sebesar ini, sudah dipotong sebesar ini. 0, berarti di sini penjelasannya nihil.
di kantor lama tidak kurang bayar, tidak kurang potong, dan tidak kurang setor. Sampai di sini dulu siapa yang belum jelas? Lalu di kantor yang baru, sama sebetulnya di kantor yang baru. Siapa yang mau melanjutkan ini di kantor yang baru? Sama, di kantor yang baru itu bulan apa ya? November dan Desember, Bu. Betul, Bu. Dalam kasus kita hanya 2 bulan. Agustus Iya, Bu. Ataukah tidak mulai Agustus? Mulai kerja di temulawaknya per 1 November, Bu. Iya, bentar. Mana ya kasusku? Oh, ini ding. Ini di tempatku sudah 5. Oh ya. Beriani mengundurkan diri. Ini sering terjadi ya, mengundurkan diri per 1 Agustus. Ya. Terus, mari kita lihat. Berarti di temulawak mulai 1 November. Baik. Yuk kita pahami dulu periode waktunya. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Berarti di kantor lama itu hanya 7 bulan. Ya, nak? 7 bulan sesuai bukti potong. Terus Agustus, September, Oktober, kalau kita analisis dalam kasus itu, dia punya penghasilan dari pemberi kerja tidak? Tidak toh? Dari kasus loh? Oh, tidak bekerja. Berarti ini tidak ada PPh 21 yang dipotong. Ini sering terjadi ya, kalau besok saudara kerja lah, males deh di situ hanya sekian gajinya, mau pindah di sana. Lalu istirahat dulu 2-3 bulan atau 1 bulan. Atau kadang-kadang langsung. Ya. Terus di kantor baru berapa bulan? Mulai November dan Desember. Ini dalam kurun waktu 1 tahun, betul enggak? Ini 7 ditambah 3, 10 ditambah 2. Kurun waktu 1 tahun pajak. Ini harus dipahami. Kurun waktu 1 tahun pajak. Atau 12. Lalu berarti kantor baru hanya memotong untuk bulan November, Desember. Ya kita cari dulu untuk 1 bulannya. Berapa? Gaji? Gajinya berapa yuk? Ini penghasilan bruto. Gaji 7 juta. Betul? Iya, Bu. Oh, terus mendapat apa saja? Tunjangan pajak penghasilan, Bu. 200. Ada tunjangan pajak. T pajak. Berapa persen?
200.000, Bu. Oh, 200. Terus? Tunjangan apa lagi? Premi asuransi kecelakaan Asuransi kematian. Premi asuransi kematian. Terus premi asuransi kecelakaan. Digabung jadi satu, Bu. Ya, Bu. Kecelakaan dan kematian, Bu. Kematian. Berapa persen? 280.000. Ini persentase atau sudah unit angka? 4%. Oh, 4%. 4%, Bu. Nah, kan gitu. 4% kalikan. Oh, lah belum tak kali. Kecelakaan tidak ada? Sama, Bu, Terus 4%. Kecelakaan dan kematian jadi satu. Kecelakaan dan kematian jadi satu. Sudah ini 4%. Terus ada lagi asuransinya? Tidak ada, Bu. Sudah. Sudah, cukup. Berarti ini komponen PB-nya hanya ini tok ya? Ya enggak? Gaji, tunjangan pajak, dan premi asuransi. Maka PB-nya sama dengan itu. Terus pengurangnya ada iuran pensiun. Bijak dulu. Bijak 5%. Sudah kena maksimum belum ini? Belum, Bu. Belum ya, berarti terus iur pensiun 1%, Bu. 1%. 1% dikali iuran pensiun kali PB atau kali gaji ya? Gaji pokok, Bu. Oh, dari gaji pokok. Baik. Besok kalau saudara cari pindah kerja, iuran pensiunnya dari PB biar dapat penggantinya yang sama. Ini totalnya sama dengan ini ditambah. Berarti ini PN. Bu, mau nanya, itu gajinya bukannya 7.500.000 ya, Bu? Nah, enggak tahu berapa, mungkin membilang katanya 7 juta. 7.500.000, Bu. 7 jutanya diganti. Lah siapa tadi yang bilang 7 juta? Nah, udah ganti semua, no? Enaknya pakai rumus seperti ini. PN sebulan ya ini ya. PN. Bu, tapi di file 7 juta itu, Bu. Iya, Bu, 7 juta, Bu. 7 juta, Bu, di file saya. Di Word 7 juta. Yang benar yang mana deh? 7 juta, Bu. Yang siapa yang punya siapa yang 7.500.000? Coba bikin tadi juga 7 juta sih soalnya. 7 juta atau 7.500.000? 7 juta. 7 juta, Bu. Oh, ya. Baik. Berarti PN sebulan ya ini sama dengan PB dikurangi mana? PB dikurangi. Nah, terus apa? Ini tetap PN disetahunkan. PT yang baru tadi PT apa ya? Temulawak ya. PN disetahunkan. Penyetahunannya tetap kalikan berapa? Dikalikan 12, Bu. Nanti hasilnya itu dikalikan 12. Nanti hasilnya itu 84.430.000. Nah, tetap dikalikan ini disetahunkan.
PN disetahunkan. Lalu PTKP. Ya. Jangan salah, ini menghitung pemotongan pajaknya ya. PTKP-nya berapa? 54. Nah, oke, pemotongan pajak. Terus ketemu apa ini? Ketemunya itu 30.432.000. Disetahun. Kan betul Nah, enggak? PKP disetahunkan. Nah, ini yang penting di situ. Sebetulnya yang penting tuh ini loh. Minus. Nah, masih kena lapisan PPh 21 disetahunkan. Sama dengan berapa ya tarifnya? 5%, Bu. 5% kalikan ini toh. Iya, Bu. Berarti ini PPh 21 sebulan. Berapa? Sama dengan ini bagi 12, Bu. Dengan anggapan bahwa November Desember sama. Ya enggak? Iya, Bu. Sama sekarang kita mencari apa? Mencari untuk yang di apa? Bukti Yang pemotongan. bukti potongnya, bukti potong dari sini. Nah, ini untuk bukti potongnya. Berarti bukti potongnya di sini berapa? Dikalikan 2. Iya, Bu. Iya enggak? Iya. Sama dengan 2 kalikan 7 juta. Dah. PB pengurangnya. Oke. Ini disetahunkannya. Terus PN. Nah, hati-hati ini disetahunkannya masih 12 tahun, berarti berapa? Penyetahunannya? Dibagi 12. 12 Dibagi 6. Hanya 2 bulan tuh? bagi 2. Bagi 2. Oh, toh, bagi 2 toh? Ya enggak? Disetahunkannya kan, ini kan untuk 2 bulan. Ini kan untuk 2 bulan. Ini kan untuk 2 bulan. Berarti kan bisa dikalikan 6, gitu toh. Tapi dalam konteks pajak kan penyetahunannya 12 bulan. Berarti 12 dibagi 2 kalikan. Itu PTKP-nya ini, oke, PKP disetahunkan, yes. PPh 21 disetahunkan, kali itu betul. Ini PPh 21. Maaf, Bu, menyalakan. Yang tunjangan pajaknya itu masih 1 bulan, Ibu. Apa? Oh iya betul. Tunjangannya ditambahkan ya. Jadi 400, Bu. Harusnya 400 ya. Ya udah tulis saja, Mbak. Harusnya kita buat sama dengan 2. Terima kasih ya. Dikalikan 200. Sudah, nanti ganti semua. Ini PPh 21 disetahunkan. Tuh kan. Terus ini PPh 21. Nah, bukti potongnya ini bukan 1 bulan loh ya, tetapi berapa? 2 bulan. 2 bulan. Berarti ini
Dikalikan berapa? 20. Oh, Kali dikalikan 20. 2, gitu toh? Nih, kalikan. Nah, ini hanya matematika saja. Berarti yang di kantor baru hanya memotong berapa? Hanya melaporkan sebesar 2 bulan ini. Ya enggak? Setiap bulannya November, Desember di sini. Ini katakanlah di sini bulan November misalnya. Ini PPh 21 Desember. Berapa sama dengan ini? Ya, berarti dipotong pemberi kerja berapa? 2 bulan kan? Sama dengan ini ditambah ini. Jadi dari sini sudah dipotong berapa? Kurang potong atau lebih potong? Nihil. Hati-hati, yang ini adalah bukti potong. Kemudian yang ini adalah apa? Penghitungannya, betul nggak? Ini penghitungan. Mata Bukin sudah tidak bisa lihat penghitung. Nah, PPh 21. Masalahnya menjadi nanti pada saat, nah ini sebetulnya masuk ke PPh umum ya. Ini PPh umum karena sudah punya NPWP toh. Karena sudah NPWP, maka ini wajib apa? Lapor pajak. Lapor pajak artinya apa? Penyerahan SPT. Nanti pada saat menyerahkan SPT, PPh 21 ini kan tidak final toh. Maka ada 2 bukti potong. 1 bukti potong dari kantor lama. Kantor lamanya siapa tadi? PT Putri Malu. Terus ada dilampirkan bukti potong dari PT Temu Lawak. Mungkin salah menuliskannya. Ya sudahlah, ini mata Bukin sudah sakit sekali jadi ya ampun PT Temu Lawak. Nah, begitu. Ini pada saat PPh umum harus apa? Karena sudah ber-NPWP harus lapor pajak. Maka penyerahan SPT. Nah kan kita tidak tahu gaji siapa ini? Siapa namanya? Wuryani. Nah, gaji Wuryani apakah hanya dari pemberi kerja ini toh atau dia punya penghasilan yang lain, misalnya dari online apa begitu. Yang jelas bukti potong dari kantor lama dan bukti potong dari kantor baru itu toh harus dilampirkan supaya untuk memperoleh pengurangan PPh karena ini bersifat tidak final. Apa artinya yuk? Bersifat tidak final. Dapat dikreditkan, Bu. Bisa dikreditkan mengurangi PPh. Misalnya dalam tahun pajak yang bersangkutan sudah dihitung PPh Wuryani berapa misalnya yang harus PPh Wuryani yang harus dilaporkan
Bentar. Nah, misalnya PPh Wuryani yang harus dilaporkan 500 dalam tahun pajak yang bersangkutan, 500.000. Terus kredit pajak kan gitu toh? Kredit pajak ini dituliskan formulir 1721 A1 PT Temulawak. Berapa? Kredit pajaknya. PT Temulawak tadi ini ya. 7 bulan sudah dipotong sekian ini. Ya nak? Terus 1721 A1 PT PTTM yang di sini ini bukan TM, apa Anda Putri? Putri Malu, Bu. Putri Malu, PM yang di sini PM yang sudah sama dengan berapa? Oh, gajinya lebih besar di Putri Malu ya? Di Temulawak ya? Oh, berarti total kredit pajaknya ini total kredit pajaknya sama dengan ini ditambah ini. Hah? Kurang bayar atau lebih bayar? Kurang bayar. Berapa kurang bayarnya? Sama dengan harusnya dia bayar 500, baru kreditnya 250. Nah, ini kurang bayarnya 246. Silahkan disetor ke bank setempat. Ini PPh umum. Sudah bikin tuliskan. Ya. Ruwet ya? Nggak tahu semakin jelas atau semakin tidak jelas. Memang belajar pajak itu mengasihkan sebetulnya. Karena menjadi bagian dari hidup. Betul enggak? Ada pertanyaan? Pertanyaannya semakin bingung, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Yuk. Saya Hilgard 047 mau bertanya. Ini kurang bayarnya itu PPh dikurang sama itu, Bu. Yang 1721 A1 PTTM atau kredit pajaknya? Kurang bayar ini misal loh. Misal PPh Wuryani tahun berapa ini? Tahun kemarin apa tahun sekarang? Tahun kemarin aja ya. Jadi kan ini harus dihitung dulu PPh Wuryani itu. Ya. Setelah dihitung misalkan dalam tahun pajak yang bersangkutan Wuryani harus membayar 500 PPh-nya. Waktu kita bicara PPh umum, mungkin Wuryani punya kerja di pemberi kerja, terus dia masih di rumah mungkin masih buka warung, atau masih jualan online, atau masih macam-macam untuk memperoleh penghasilan. Setelah dalam tahun yang bersangkutan, Wuryani menghitung, oh aku harus membayar pajak 500. Nah, kemarin aku sudah dipotong PTTM 78, sudah dipotong PTTM 253, PTPM 78. Ini sifatnya tidak final. Maka Wuryani yang pajak tahun bersangkutannya 500, dia sudah melalui pemotongan pihak lain, withholding tax sistemnya 253, sehingga masih kurang membayar 246. Ini langsung saja setorkan kemana? Setor ke kas negara. Sebetulnya masih ada satu lagi deh, ini nanti kalau kita bicara.
Kita bicara apa? PPh 25. Nah, sekalian deh. Angsuran, misalnya ada angsuran PPh 25. Udah, biar agak logis. Baik, misalnya angsuran PPh 25-nya sebesar ini per bulannya mengangsur misalnya 150.000. Maka angsuran PPh 25 ini belum kita bicarakan ya, yang ini ya. Sama dengan waduh, internet begini kok rada blerek ya. Nah, yang merah ini belum kita bicarakan. Terdengar enggak ya suara bookingnya? Terdengar, Bu. Oh ya sudah, saya diberitahu internetku kok rada. Dengar, Bu. Ya sudah. Berarti kurang bayar. Wih, kok banyak sekali. Lebih bayar. Kelebihan 01 ya. 15.000. Ini bikin salah. Kelebihan 01. Misalnya per bulannya 150. Jadi kurang bayarnya berapa? Kurang bayarnya sama dengan ini harusnya pajaknya Wuryani dikurangi sudah kredit pajak dari pihak lain. Pemotongan withholding tax sistemnya ini adalah angsuran pajaknya. Nah, oh berarti lebih. Iya, Bu, lebih. Berarti enggak apa-apa. Contoh begini ini bukan kurang bayar, tetapi menjadi apa? Lebih bayar. Lebih bayar. Lebih bayar berarti di sini bukan setor, bisa restitusi, Bu. Ya. Kalau ini contoh yang kurang bayar misalnya. Contoh yang kurang bayar. Angsuran PPh 25. Setahunnya misalnya 60.000. Berarti kurang bayar betul enggak? Jadi kurang bayar enggak? Coba sama dengan ini minus kredit pajaknya minus angsuran PPh 25-nya. Terus siapa bilang ini 60 juta, 60.000. 60. Nah, berarti di sini contoh apa ini? Kurang bayar, Bu. Kurang bayar, Bu. Kurang bayar. Nih, harus gimana ini? Setor ke kas negara. Udah lengkap deh. PPh 21 ini yang merah belum kita bahas ya, karena PPh 25. Yang merah ini belum. Oke. Hari ini kita cukupkan ya. Iya. Minggu depan kita masuk ke 22 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh,
Yuk sekarang yang sudah aktif hari ini, sudah. Untuk minggu depan, siapa yang mau daftarkan? Saya mau, Bu. Saya mau, Bu. Saya mau. 029. 008, Bu. Mungkin nggak tahu 008, Bu. 008. 008. 029, Bu. 008, Bu. 031 029 0 31, Bu. 31 0 042. 042, Bu. 042 0 042 sudah hari ini enggak bisa. 047, Bu. 047 047 sudah hari ini. 015, Bu. Nah, 015 coba cek. 015 belum. 030, Bu. 030 1 2 3 040, Bu. 040 oke. 030, Bu. 036 06, Bu. 06 006. Satu lagi deh ya. 035, Bu. Oke, 035. Baik ya. Nanti satu-satu, jangan dianu semuanya, jangan di apa? Jangan di-read semuanya. Ini apa? Ya, 037. 037. Oke, 037 hari ini sudah belum ya? Ya, sudah tambah 1, 03. Baik. Ya, untuk minggu depan juga yang kemarin belum loh, yang apa pensiunan itu loh yang diberikan pasti itu tarifnya 5%, 15, 25 ya, seperti jenjang progresif 17 di pasal 17. Bu, saya mau coba. Jessica mau coba yang mana? Itu, Bu. Ya kita besok aja. Kita iya, cukupkan hari ini sudah 2 jam. Ya? Kita cukupkan nanti enggak. Baik. Ya, besok ya. Jessica, kamu tuh sudah hari ini aktif tapi enggak apa-apa. Besok Jessica. Ya. Baik. Terima kasih sekali. Kita cukupkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Selamat Bu. pagi menjelang siang. Sukses ya. Belajar ya. Untuk UTS, paling nanti Bugin mau membuat soalnya, enggak tahu. Karena koordinator MK-nya kan Bu Ati. Dia pegang 3 kelas, toh Bugin hanya 1 kelas, maka koordinatornya beliau. Kalau tahun yang lalu koordinatornya Bugin enggak membuat soal itu hampir mirip dengan latihannya, tapi tak bedakan sedikit-sedikit untuk penerapan aturan pajak. Biasanya saya seperti itu. Nah, tak bedakan sedikit-sedikit untuk penerapan aturan pajak. Ben mahasiswa gini, wih, bodoh sudah dipakai untuk ujian, ya sudah dibahas di kelas, enggak taunya salah. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Menjelang siang, Bu. Terima kasih. Silakan keluar Terima kasih, Bu. dari Baik, Bu. juga.